Saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis kuliner. Kedai nasi goreng Bang Jago oleh De Febriani. Aspek legalnya ada izin usaha, izin lokasi, izin perusahaan, NPWP. Ada aspek pasarnya. Pasar sasarannya yang dituju oleh kedai nasi goreng Bang Jago ini adalah semua kalangan masyarakat segala usia. Segmentasi pasar. Aspek geografis kedai nasi goreng Bang Jago berada di sekitar yang merupakan tempat berkumpulnya kalangan muda dan dewasa. Aspek demografis, nasi goreng merupakan makanan yang diminati oleh kalangan muda dan dewasa tanpa membedakan jenis kelamin. Aspek psikografis, dengan harga yang terjangkau, kedai nasi goreng Bang Jago bisa dinikmati semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Aspek perilaku, konsumen akan mencari produk yang diinginkan jika mereka merasa butuh dan ingin untuk membeli, serta jika memiliki kesempatan untuk membeli karena kesempatan konsumen yang berbeda. Dengan demikian, kedai nasi goreng Bang Jago buka dari sore pukul jam 4 sore sampai jam 11 malam. Pesaingnya kedai nasi goreng Bunda dan kedai kita. Strategi bauran pemasaran, produknya makanan. Lokasi usaha ini berlokasi di Jalan Ampera, Sukamanijaya, Subang. Untuk harganya, kedai nasi goreng Bang Jago ini menjual produk nasi goreng dengan rencana harga jual dari kuliner ini adalah 15.000 sampai dengan 50.000. Di sini ada aspek teknis dan teknik, ada metode penilaian hasil value. Bisa kita lihat ada nilai lokasi yang ideal untuk pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja lainnya. Nilai lokasi idealnya ada 40, 30, 50, 10, sampai 5. Berdasarkan metode penilaian hasil value yang di atas, bisa kita lihat maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu Sukamandi dengan nilai 110. Untuk selanjutnya ada siklus produksi. Yang pertama dari siklus produksi yaitu pemilihan bahan baku. Yang kedua, menyediakan bahan baku pendukung. Yang ketiga, menggoreng semua bahan. Yang keempat, menambahkan bahan pendukung seperti bakso, sosis untuk nasi goreng tambahannya. Dan yang kelima itu tambahan bumbu pelengkap. Dan yang keenam yaitu memasak sampai semua bumbu tercampur rata ya. Dan terakhir sajikan finishingnya udah selesai. Selanjutnya kita bahas layout. Layoutnya di sini ada etalase, dapur, WC, gudangnya di belakang. Untuk mejanya ada 3. Etalasenya di depan, dapurnya di belakang, WC-nya di pinggir dapur ya. Selanjutnya kita akan membahas aspek finansial. Untuk investasinya yaitu sebesar 726 juta rupiah dan modal kerjanya sebesar 126 juta rupiah. Umur ekonomisnya yaitu 5 tahun. Penyusutannya, investasi diambil modal kerja dibagi umur ekonomis menjadi 120 juta rupiah. Bisa kita lihat ada di bawah ada tabel. Ada 5 tahun kas bersihnya. Pada tahun 2019 IIT-nya itu 100 juta, penyusutannya 120 juta, dan kas bersihnya 220 juta. Dan ada diskon factor sebesar 20%, yaitu 0,833. Untuk PV cash bersihnya itu 183.290. Itu adalah hasil dari kas bersih dikali 20% dari diskon factornya. Dan untuk tahun-tahun selanjutnya juga sama seperti itu. Untuk diskon factornya berbeda-beda. Untuk tahun kedua 0,694, untuk tahun ketiga 0,579, untuk tahun keempat 0,482, dan tahun kelima 0,402. Dan total dari PV cash bersih yaitu 892.080 juta rupiah.
Dan selanjutnya ada payback period, yaitu PP apabila kas bersih setiap tahun berbeda. Investasinya 726 juta rupiah, kas bersihnya sebulan 100 juta rupiah diambil jadi 626 juta rupiah, dan diambil lagi untuk kas bersih selama tahun kedua 150 juta rupiah jadi 475 juta rupiah, dan diambil kas bersih tahun ketiga yaitu 190 juta rupiah menjadi 285 juta rupiah, dan kas bersih diambil kas bersih tahun keempat 260 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Karena sisa tidak bisa dikurangi protek tahun kelima, maka sisa protek tahun ketiga ARR yaitu rata-rata year average earning after tax, diambil rata-rata investasi average investation, rata-rata total dibagi umur ekonomis, rata-rata investasi bagi 2. Total nya 975 juta rupiah, rata-rata nya 975 juta rupiah dibagi 5 menjadi 195 juta rupiah. Untuk rata-rata investasinya 726 juta rupiah dibagi 2 menjadi 363 juta rupiah. Untuk ARR-nya 195 juta rupiah dibagi 363 juta rupiah sama dengan 53,7%, dibulatkan menjadi 54%. Selanjutnya adalah net present value NPV jika kas bersih tiap tahun berbeda. Untuk tahun pertama 2019 nya itu 100.000 rupiah, penyusutannya 120.000 rupiah, kasnya 220.000 rupiah, diskon faktornya 20%, 0,833 dikali 220 menjadi 183.260. Untuk tahun keduanya 150, penyusutannya 120, kas bersihnya 270, untuk diskon faktornya 0,693 dan hasilnya menjadi 187.380. Dan seterusnya. Total PV kas bersih yaitu 892 juta 80.000 rupiah, dan total PV investasi yaitu 726 juta rupiah. NPV-nya menjadi 166 juta 80.000 rupiah. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak atau baik. Selanjutnya yaitu internal rate of return IRR, rata-rata kas bersih 220 juta ditambah 270 juta ditambah 310 juta ditambah 380 juta ditambah 395 juta dibagi 5 menjadi 315 juta rupiah. Perkiraan PP-nya payback 726 juta rupiah dibagi 315 juta rupiah menjadi 2,304. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,304 adalah 2436 adalah 30% secara subjektif. Tiap diskon kita kurangi 2% menjadi 28%, sehingga NPV-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Perhitungan NPV dengan DV 28% yaitu sebagai berikut. Pada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, 4, dan 5. Total keseluruhan NPV kas bersihnya dapat kita lihat menjadi 741,075. Nilai NPV positif sama dengan 7,450 juta rupiah diambil 7,256 juta rupiah.
sama dengan 750 juta rupiah. Perhitungan PV dengan DF 30%-nya ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan 5. PV cash bersihnya yaitu 725,010. Nilai PV sudah negatif menjadi 9.900.000 rupiah. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan sebagai berikut. Untuk tahun pertama kelas bersihnya 2.200.000, bunganya 28%, diskon faktornya 0,781, PV cash bersihnya 171.820, bunganya 29%, diskon faktornya 0,775, PV cash bersihnya 170.500. Untuk tahun kedua 2.700.000 rupiah, diskon faktornya 0,610, PV cash bersihnya 164.700, itu bunga yang 28%. Untuk bunga yang 29% nya 0,601, PV cash bersihnya 162.270. Untuk tahun ketiga 3.100.000 rupiah, diskon faktornya 0,477, 1,47870 untuk PV cash bersihnya, itu bunga yang 28% nya. Untuk bunga yang 29% nya 0,466, PV cash bersihnya 144,0460 ya. 4. Untuk tahun keempat PV cash bersihnya 3.800.000, bunga 28% nya 0,477. Untuk bunga 29 nya 0,361. Untuk tahun kelimanya 3.950.000 rupiah. Untuk bunga 28% nya, diskon faktornya yaitu 0,297. Untuk bunganya bunga 29% nya 0,280. Total PV cash bersih yang 28% yaitu 741,075. Untuk bunga 29% nya 725,010. Total PV cash investasinya 726,000 dan bunga 29% nya 7,26000. Untuk interpolasi 28% nya 741,075. Intial investment diambil 726.000 rupiah. Untuk 29% nya 741,075 diambil 725,010, jadi 16,065. Untuk interpolasi 28% 741,075 diambil intial investment 726.000 rupiah sama dengan 15,075, RR-nya menjadi 28,9. Yang terakhir yaitu probability index PI. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. PI PV cash bersih dibagi PV investasi dikali 100%. PI-nya yaitu 892.080.000 dibagi 726 juta rupiah dikali 100% sama dengan 1,22 kali dibulatkan menjadi 1,2 kali. PI lebih besar dari 1, maka diterima yaitu baik ya. Dan selanjutnya kesimpulan dari perhitungan di atas. Untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel yang di bawah ini. Untuk alat ukur yang pertama payback period, hasil pengukurannya 4 tahun 2 bulan, hasil pengukuran 5 tahun, keterangannya baik. Untuk yang kedua alat ukur ARR,
hasil pengukuran 54%, keterangannya baik. Dan yang ketiga, alat ukur NPV, hasil pengukurannya sebesar 750 juta rupiah, hasil pengukurannya 120 juta rupiah, keterangannya baik. Untuk yang keempat, IRR, hasil pengukuran 28,1%, hasil pengukuran 24%, yaitu baik. Untuk kelima, probability index PI 1,2 kali, hasil pengukuran 1,1 kali, keterangannya itu baik.